Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di sesi obrolan santai, masih bersama saya. Dan tentunya ini diberikan satu kesempatan dan juga pengalaman emas menurut kita, menurut saya juga dan tim Kisah Tanah Jawa. Dan untuk penggemar sejarah, penggiat dan juga para sejarawan, pasti akan paham betul atau ingat betul setiap bulan Juni itu ada satu momen yang sangat spesial, yaitu momen lahir dan wafatnya Sang Proklamator, putra Sang Fajar, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Dan dalam sesi obrolan santai ini tentunya sebagai saya ya nanti calon sejarawan ini bertemu dengan saksi kunci ataupun saksi yang menjadi sumber primer dalam penggalian informasi sejarah, yaitu kita akan terhubung dan kita akan tersambung secara langsung pada saat video ini diambil tentunya. Dan siapakah beliau yang akan menjadi obrolan santai pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Yurike Sanger, di mana beliau ini adalah salah satu istri dari Presiden Insinyur Soekarno. Tak perlu berlama-lama karena ini jujur pengalaman yang sangat luar biasa dan menjadi satu golden momennya. Kita sapa Bu Yurike Sanger. Selamat sore, Bu. Selamat pagi, Pak Hao. Ya, Bu, selamat sore, Bu, waktu LA. Selamat pagi waktu Yogyakarta. Ini di sekitar jam 6:15. Di Indonesia jam berapa sekarang? Jam 8 lebih seperempat, Bu. Jam 8 pagi. Oke. Lebih seperempat sekarang pagi di tanggal 7. Saya senang sekali ketemu dengan Pak Hao di Zoom ini. Terima kasih ya Pak, Bapak mau nge-Zoom dengan aku. Ya, ini berkat Pak Buce hubungi aku, katanya mau nge-Zoom gitu. Ya, aku katakan sama Pak Buce, oke, aku juga ingin tahu Pak Hao, karena Pak Buce banyak cerita mengenai Pak Hao, katanya you can see the past gitu. Jadi aku kepengen tahu gitu. Iya Bu, jadi sama Bu. Terima kasih banyak. Ini juga kami dari tim Kisah Tanah Jawa saya mewakili mengucapkan terima kasih pada Pak Buce dan kepada Bu Yurike Sanger karena pada kesempatan ini adalah kesempatan istimewa dan juga momennya sangat pas ini Bu, di bulan Juni, di mana Presiden Insinyur Soekarno lahir dan wafat di bulan ini, dan kita nanti ngobrol secara santai. Tapi sebelum kita memasuki materinya, Bu, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu. Oh, ya, terima kasih Pak. Kalau Bapak ada di Amerika, wah saya undang juga Bapak datang ke ulang tahun saya. Iya, ya, bisa ke Amerika nanti ke LA. Bisa silaturahmi nanti ke Amerika gitu. Dan kami mendoakan Ibu semua diberikan berkah, kesehatan, sukses selalu, panjang umur, dan juga tetap bisa berkarya. Sehat-sehat selalu itu paling penting Bu, prima untuk saat ini. Ya, Bu Yurike ini kan tinggal di LA, di Amerika Serikat. Itu kalau boleh tahu sejak kapan dan mengapa memilih tinggal di LA? Dan apakah ada pengalaman yang khusus dan masih homesick nggak? Masih ingat dengan Indonesia nggak gitu? Masih ingat dengan Indonesia itu gimana? Budayanya ataupun kulinernya misalkan?
Oh, saya mulai tinggal di Amerika since 1998, Pak. 1998 bulan Januari sebenarnya saya hanya jalan-jalan saja. Tapi karena waktu tahun 98 bulan Mei terjadi kericuhan di Indonesia, mungkin Bapak masih ingat kan? Mungkin ya Bapak tahu, mungkin Bapak waktu itu masih mahasiswa atau apa, saya tidak tahu juga. Tapi tahun 98 bulan Mei terjadi kericuhan. Jadi keluarga saya mengatakan, udah Yurika, just stay here in United States, nggak usah pulang lagi. Lalu saya katakan, wah kalau saya nggak pulang gimana ya, saya nggak pulang. Ya jadi akhirnya saya urus surat-suratnya. Jadi saya saya menetap di Amerika, Pak Hao. Itulah asal permulaannya saya datang. Saya menetap karena di Indonesia terjadi kericuhan. Jadi saya pikir untuk apa saya balik lagi ke Indonesia. Begitu, Pak. Itulah pertama kali saya ada di Amerika. Sampai dengan sekarang ini saya sudah di sekitar 25 tahunan lah di Amerika. Around that. Iya, Pak. Makanya saya senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Hao. Jadi saya bisa mendengar mengenai situasi Indonesia, apalagi saya tahu Pak Hao bisa lihat what happened in the past, dan saya tanyakan kepada Pak Bucet juga apa Pak Hao bisa lihat in the future, but I don't know. Ya Pak ya, Bapak termasuk hebat bisa lihat in the past. Itu hebat Pak. Itu. Berarti selama hampir 25 tahun ya Bu ya, tinggal di Amerika Serikat ya. Bu Yurika masih kangen nggak, rindu nggak dengan Indonesia, terutama makanannya, masakannya? Oh wow, saya saya bulan Desember saya balik, November saya balik, middle of November saya balik ke Indonesia karena terus terang Pak, saya biar sudah 25 tahun, tapi jiwa saya tetap Indonesia. Tulang saya masih putih, darah saya masih merah Pak. Jadi tetap Indonesia, gitu Pak. Jadi soalnya biar bagaimanapun juga, anak-anak saya dan cucu, saya mempunyai anak ada 3 laki-laki, 4 sebenarnya anak saya, tapi yang perempuan ada sudah di Amerika, dan yang 3 laki-laki semua ada di Indonesia, dan cucu saya dan buyut saya semua ada di Indonesia Pak. Jadi saya biar bagaimana, I live here in America, but jiwa saya masih tetap Indonesia Pak, masih tetap merah putih. Merah putih. Betul ya, Bu. Walaupun kita sudah lama di Amerika, tapi tetap merah putih adalah negaraku, Pak. Ini kan kita ada di bulan Juni, Bu. Bulan Juni ini tentunya bagi para penggiat sejarah dan juga sejarawan, termasuk kami, itu satu bulan yang tidak bisa dilupakan, gitu. Kenapa? Karena di bulan Juni ini tentunya kita kenal, kita tahu betul bahwa putra Sang Fajar atau Sang Proklamator Presiden Insinyur Soekarno itu lahir dan di bulan Juni ini. Dan kita tentunya semuanya tahu ya, Ibu itu memiliki kedekatan yang sangat khusus dengan beliau. Dan menurut Bu Yurika sendiri, Presiden Soekarno itu di mata Ibu seperti apa? Bapak Pak Hao menanyakan bagaimana Bung Karno, begitu? Iya Bu, karena di bulan Juni ini kan bulan itu. Namanya beliau itu adalah seorang pejuang Pak ya. Jadi beliau itu bergaul, jadi maksudnya itu beliau itu memang betul-betul untuk berjuang untuk untuk Indonesia. Jadi beliau itu
Makanya pada waktu peristiwa G30S yang dikatakan G30S itu, Pak, beliau itu tidak menghendaki adanya pertumpahan darah. Jadi beliau itu mengatakan karena semua dari pihak sebagian dari angkatan darat, tidak semua, tapi sebagian saja, ada yang pro dengan Orde Baru, tapi sebagian besar adalah pro Bung Karno, dan Angkatan Laut dan Angkatan Udara semua sudah mengatakan kenapa Bung Karno tidak mau melawan. Jadi dengan kekuatan mereka tidak mau melawan, ya, maksudnya yang G30S itu yang menjatuhkan Bung Karno. Tapi Bung Karno tidak mau karena tidak mau ada pertumpahan darah. Itulah. Jadi Bung Karno mengatakan, sebenarnya tidak semua orang mengetahui. Bung Karno mengatakan, biarlah, karena saya juga mengatakan, Mas, kenapa Mas tidak mau memerintahkan supaya membasmi yang mengacaukan seperti membunuh orang-orang. Bung Karno mengatakan, saya tidak mau ada pertumpahan darah. Dan juga Bung Karno mengatakan, saya lebih baik jatuh dari kursi kepresidenan saya daripada saya melihat pertumpahan darah antara bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia. Karena beliau mengatakan kepada saya, Dek, komunis Indonesia adalah tidak sama dengan komunis Cina. Komunis Indonesia adalah orang Indonesia. Jadi janganlah, saya tidak mau melihat ada pertumpahan darah antara bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia. Itulah mengapa Bung Karno tidak mau mengutuk PKI. Mengutuk PKI, tapi tidak semua orang mengetahui mengapa sebabnya Bung Karno tidak mengutuk PKI. Itulah Pak Hao. Jadi terjadinya begitu. Bung Karno memang betul-betul mencintai rakyatnya dan mencintai bangsa Indonesia. Beliau mengatakan, saya sudah berjuang melawan penjajah Belanda, lalu sekarang saya harus melihat mereka dengan mereka sendiri, bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia bertumpah darah dengan sesama. Itu saya tidak mau. Begitulah Pak Hao. Jadi itulah Pak Hao, mungkin waktu itu kan belum lahir, Pak. Belum, Bu, jauh. Masih masih di awan-awan lah, masih digendong-gendong malaikat di langit, Pak. Iya, Bu. Bu Yurika, ini menarik ya pembahasannya. Sebelum nanti saya akan menanyakan romantisme Ibu dengan Bung Karno itu seperti apa. Tetapi penggambaran atau kondisi tahun 65-66 itu seperti apa, Bu, waktu itu? Mencekam, menakutkan, atau seperti apa, Bu? Begini, Pak. Memang betul, Pak, ya. Kondisi 65-66, jangankan Bung Karno, Pak. Kita aja istri keluarga itu, saya sendiri, Pak, ya, yang boleh dikatakan pada waktu itu saya masih muda sekali juga, Pak. Saya waktu itu masih muda. Kita mau pergi ke luar kota, jangankan yang jauh-jauh, ke Bogor saja kita harus minta izin, Pak. Dan harus minta izin dari pemerintahan Soeharto. Jadi itu yang saya alamin pada waktu itu. Memang ya boleh dikatakan memang betul-betul kalau dikatakan tertekan, ya tertekan. Karena kita itu tidak bisa bergerak apa-apa, Pak Hao. Kita itu boleh dikatakan apa-apa harus izin, apa-apa harus izin. Dan juga seperti ya putra-putrinya semua juga boleh dikatakan terhenti semuanya. Jadi baik kuliah maupun sekolah atau apa, Pak. Jadi pada waktu itu memang ya boleh dikatakan memang, dan rumah kami itu dijaga sama ya seperti rumah saya dijaga sama Brimob, sesudah itu sama CPM. Jadi kalau kita jalan mau ke toko atau mau kemana dikawal oleh CPM.
Jadi kan Bapak Pak Hao bisa mengerti sendiri bagaimana kalau kita dikawal oleh CPM, jadi sama dengan orang penjara gitu Pak. Jadi kalau Bung Karno datang ke rumah saya, itu juga dikawal oleh CPM Pak. Jadi kalau Bapak dikawal oleh CPM, itu bukannya senang, bukan dikawal sebagai kepala negara, tidak. Jadi dikawal itu seperti orang penjaraan Pak. Jadi seperti ya orang penjara gimana ya Pak ya. Pak Hao bisa membayangkan bagaimana kalau kita jalan dikawal sama CPM gitu. Itu pada waktu itulah kita boleh dikatakan tertekan, dan teman-teman banyak yang tadinya dekat. Dari situlah saya, walaupun Pak Hao saya masih ya umur masih muda, tapi disitulah saya mendapat pelajaran bahwa kalau kita di atas jadi bisa memberikan rasa manis kepada teman-teman, semua akan dekat. Tetapi begitu yang dirasakan asam, semua menjauh Pak. Itulah kehidupan kita Pak. Itulah kehidupan manusia jadinya. Jadi disinilah saya belajar, walaupun saya masih muda pada waktu itu, tapi disitulah saya belajar kalau kita di atas kita banyak teman. Kalau kita di bawah semua akan lari. Dan kalau memang pada waktu kita susah, ada yang teman mendekat, itu adalah teman sejati. Benar tidak Pak Hao? Ya Bu, benar seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan ya, ketika tadi Ibu bercerita, kronik tahun 65 itu semenyekam itu dan semenakutkan itu ya, berarti terjadi satu pemantauan, pengawasan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan satu keperluan politik gitu. Dan ini menurut saya sangat-sangat menarik Bu, ketika membahas tentang tahun 65, kroniknya itu seperti apa. Tetapi ini akan kita sambung nanti ketika saya ke Amerika. Sebenarnya saya ingin tahu lebih detailnya seperti apa. Insya Allah ketika nanti saya ke Amerika gitu. Dan kami ingin tahu ini sekarang Bu, bagaimana awal mula Ibu Yurike bertemu dengan Bung Karno. Waktu itu seperti apa Bu? Oke, saya akan terangkan kepada Pak Hao. Pada waktu itu saya terpilih sebagai salah satu dari Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pada waktu itu adalah Barisan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah terdiri dari wanita-wanita berpakaian daerah dengan pria-pria berpakaian daerah dari Sumatera, dari mana-mana, pokoknya dari seluruh Indonesia. Nah, pada waktu itu saya terpilih sebagai salah satunya. Pada waktu saya menerima tamu-tamu VIP untuk Indonesia. Jadi saya waktu itu dipilih untuk menerima, pada waktu itu ada tamu agung dari Soviet Uni, dari Uni Soviet. Itu adalah Khrushchev. Pada waktu itu tahun kalau tidak keliru 62 apa 63 kalau tidak keliru, saya lupa ingat. Nah, itu tamu agung dari Khrushchev. Nah, acaranya pada waktu itu Bung Karno akan memberi pidato di Gelora Bung Karno. Kan Pak Hao masih ingat kan Gelora Bung Karno ya? Pak Hao tahu ya? Iya, Bu, Gelora Bung Karno GBK. Beliau hadir, Bung Karno hadir dengan Khrushchev. Pada waktu selesai acara, jadi kita wanita dengan pria berbaris gitu. Jadi nanti tamu agungnya lewat di tengah-tengah barisan itu. Jadi kiri dan kanan Pak Hao. Di tengah-tengah itu tamu agung lewat. Nah, pada waktu saya kebetulan berdiri di situ juga, di salah satu barisan lah. Saya berpakaian waktu itu, saya berpakaian Jawa, pakaian Jawa, jadi kain kebaya Pak Hao. Nah, pada waktu beliau keluar dari pintu Istora, dari Gelora Bung Karno Istora itu, beliau begitu keluar, jadi beliau langsung
datang ke tempat saya, Pak. Jadi beliau melewati yang lain-lain, langsung datang ke tempat saya. Dan waktu itu karena saya masih muda ya, saya pakai high heels, Pak. High heels, jadi beliau mungkin pikir begitu beliau datang ke tempat saya, beliau menanyakan nama saya siapa gitu. Beliau menanyakan kuliah di mana. Saya katakan saya belum kuliah, Pak, saya masih SMA, Pak. Saya katakan begitu. Terus beliau mengatakan, oh ya masih SMA. Iya, Pak, saya masih SMA. Beliau mengira bahwa saya mungkin sudah kuliah karena saya pakai high heels dan jadi kelihatannya agak tinggi, jadi kelihatannya seperti udah dewasa begitu, Pak. Padahal belum. Saya waktu itu masih di kelas 1 SMA, Pak. Saya waktu beliau datang ke saya menanyakan nama saya. Nah, terus udah begitu, sesudah itu, jadi setiap ada tamu agung atau ada acara-acara penting di istana dan di mana Bung Karno hadir atau di mana-mana acara, saya selalu diajak oleh panitia, saya selalu dipanggil untuk menjemput beliau dari pintu mobil pada waktu beliau turun. Nah, jadi sering begitu, dan kalau ada acara di Istana Bogor atau di Istana Negara atau Istana Merdeka, selalu kita hadir. Dan selalu saya juga diajak lah untuk hadir. Nah, disitulah saya sering bertemu dengan Bung Karno. Dan satu waktu beliau mengatakan salah ajudan waktu itu Bambang Wijanarko, ajudan resminya beliau dari Angkatan Laut. Nah, beliau mengatakan kepada saya bahwa nanti beliau memanggil Mas Bambang itu memanggil saya atau Pak Bambang itu memanggil saya karena waktu itu saya masih kelas 1 SMA dan mungkin masih kelihatan ya masih muda lah gitu. Beliau mengatakan kepada saya bahwa nanti adek jangan pulang dulu, katanya begitu. Saya katakan, oh ya kenapa? Soalnya Bapak mau anterin pulang gitu. Saya pikir mungkin kepala kesenian, karena Barisan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah di bawah Departemen Kesenian. Jadi bos kita itu anak-anak Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bosnya adalah kepala kesenian, Pak Hao. Jadi pada waktu itu Pak Bambang mengatakan nanti Bapak mau anterin pulang. Jadi saya pikir kepala kesenian mau anterin saya pulang. Ya oke, saya katakan begitu. Oh iya boleh kalau gitu nanti kepala kesenian yang anterin pulang. Tapi Pak Bambang tidak mengatakan Bapak siapa. Jadi pemikiran saya Bapak kepala kesenian. Tahu-tahu begitu itu saya pergi dari Istana Negara dengan Istana Merdeka. Di tengah-tengah ada lapangan. Kan Pak Bucet tahu ya, di tengah-tengah ada lapangan. Jadi acaranya adalah di Istana Negara. Tapi kita semua yang masih ada gitu dengan menteri-menteri dengan yang lain semua berjalan ke Istana Merdeka. Di Istana Merdeka itu ada pantry. Jadi semua pada nunggu di situ, termasuk saya, Pak, karena saya dibilangin sama Pak Bambang nanti Bapak mau anterin pulang. Nah, udah begitu saya tunggu. Begitu nunggu beberapa menit, kira-kira ya nggak sampai setengah jam. Tahu-tahu ada mobil yang parkir mobil hitam. Nah, saya pikir, oh ya, saya lihat itu pengawal semua pada siap. Terus saya dibilang, itu apa, naik ke mobil dek, katanya. Naik ke mobil, Bapak sudah datang. Saya pikir ya kepala kesenian. Saya tidak mengerti kalau itu Bung Karno yang menganterin saya pulang ke rumah, Pak. Nah, saya mau duduk di depan. Karena saya tidak berani duduk di belakang, walaupun itu hanya kepala kesenian, tapi saya kan anak sekolah, Pak. Saya nggak berani, Pak, duduk di belakang. Jadi saya mau duduk dengan ajudan.
di depan. Tahu-tahu ajudannya mengatakan, enggak dek, belakang katanya. Udah saya duduk di belakang. Saya belum tahu kalau itu Bung Karno presiden kita, karena saya tidak membayangkan di pikiran saya bahwa itu Bung Karno mau mengantar saya pulang begitu kan, tidak masuk akal Pak untuk saya yang anak sekolah. Begitu bisa seorang presiden mengantar saya pulang, saya tidak tahu. Nah terus sudah begitu dianterin pulang, di tengah jalan saya bilang sama saya lihat lah kok seperti suara ini seperti saya kenal, seperti kok suaranya seperti familiar begitu suaranya. Oh tapi saya belum engah Pak kalau itu Bung Karno. Lalu lama kelamaan Bapak menanyakan tinggalnya di mana, saya katakan di Tebet Pak. Nah di Tebet itu dulu rumah orang tua saya, itu belum ada listrik Pak, dan jalan juga masih berbatu-batu Pak, masih. Jadi saya katakan tinggal di Tebet Pak. Nah itu dulu orang tua saya masih memakai Petromax. Bapak tahu kan kalau belum ada listrik kita pakai Petromax Pak Hao. Nah iya Bu, begitu iya, dan jalannya masih belum aspal Pak, masih batu-batu, masih kampung banget, masih kebun singkong, masih segala Pak. Terus sudah begitu di tengah jalan saya akhirnya sadar, saya tahu bahwa itu presiden. Ya Allah ya Tuhan, saya pikir gitu, kok presiden yang anterin saya pulang, ini orang tua saya tidak tahu dan orang tua saya tidak ada persiapan untuk menerima kepala negara Pak. Bagaimana itu mau bisa di tengah jalan dekat kuburan Menteng Pulo. Kalau Bapak di Jakarta Bapak tahu kan kuburan Menteng Pulo. Saya katakan sama Bapak, saya udah nekat Pak, biar pulang jalan kaki sendiri bodo amat. Saya pikir yang penting saya harus turun dari mobilnya presiden. Saya bilang sama Bung Karno, Pak biar aja saya turun di sini aja Pak, saya biar aja. Karena saya pikir, aduh orang tua saya tidak ada persiapan, tidak ada apa. Akhirnya Bung Karno bilang tidak bisa, saya harus antar pulang ke rumah dan saya mau tahu Yuri tinggal di mana. Ya saya katakan di Tebet. Udah, diantarlah saya pulang Pak. Waktu itu pertama kali beliau mengantar saya pulang. Orang tua begitu saya turun, saya lari duluan ke orang tua saya, kepada ibu saya. Saya katakan kepada ibu saya kebetulan saya lihat dari jauh, aduh untung Petromaxnya masih nyala Pak. Jadi orang tua saya belum mematikan Petromaxnya. Jadi dianterinlah saya pulang Pak. Jadi saya lihat Petromaxnya masih nyala, terus untung ibu saya turun. Saya pikir Bung Karno tidak akan turun. Tahu-tahu Bung Karno turun juga. Langsung saya kaget karena Bung Karno mau mengantarkan saya sampai turun. Saya bilang, aduh ini bagaimana. Saya lari ke dalam, saya katakan kepada ibu saya, Mami ada Bapak. Bapak siapa? Oh Bapak Bung Karno. Katanya ibu saya kaget. Untung beliau tidak pingsan. Karena kaget itu kok presiden, sedangkan mereka baru melihat di TV. Waktu itu masih TV hitam putih Pak, belum berwarna, masih hitam putih. Jadi langsung beliau, mama saya, ibu, mami, jadi mengatakan, katanya, aduh, Mami bangunin papi udah, bapak saya udah tidur. Jadi cuman tinggal ibu saya saja yang masih bangun menunggu saya. Nah, begitu bapak saya bangun, bapak saya belum tahu kalau itu juga presiden. Jadi bapak saya keluar, dikiranya ayah saya itu adalah kepala kesenian. Jadi bapak saya keluar, dia sambil pangku kaki Pak, karena maaf, bapak saya itu kan dulu kerja dengan Belanda Pak di Papua, kita besar di Papua Pak. Jadi waktu itu bapak saya keluar, beliau itu dengan angkuh, dikiranya kepala kesenian Pak yang datang nganterin saya, padahal Bung Karno. Begitu akhirnya Bung Karno mengatakan kepada bapak saya, oh Pak Sanger, beliau manggil bapak saya Pak Sanger, saya mengantar putrinya pulang.
bapak saya dengan sombongnya duduk sambil pangku kaki. Oh silakan duduk Pak, dikiranya kepala kesenian, tahu-tahu itu presiden. Dia pangku kaki, tapi lama-kelamaan dia lihat di meja ada rokok 55 kepunyaan Bung Karno yang kaleng. Karena pada waktu itu hanya Bung Karno aja merokok kaleng 55, 555 itu. Begitu itu baru beliau pelan-pelan nurunin kaki. Jadi beliau akhirnya sadar kalau itu presiden. Begitu beliau habis anterin beberapa menit, beliau duduk, beliau pamit pulang. Beliau mengatakan kepada orang tua saya, besok saya akan balik lagi Pak ya. Katanya Pak Sanger, besok akan saya balik lagi besok malam. Begitu Bung Karno pergi, bukannya orang tua saya senang bahwa Bung Karno datang ke rumah, tapi saya yang dimarah-marahin. Kata ibu saya dengan bapak saya, aduh anak, Nana punya salah apa? Kenapa sampai presiden? Nana bikin salah apa di istana? Katanya, dikiranya saya punya kesalahan besar sampai presiden mengantar saya pulang. Besoknya malam, betul-betul beliau datang lagi. Tapi orang tua saya tidak percaya, impossible if he will be back the next day. Karena kan beliau itu kan presiden. Masa jadi ayah saya, orang tua saya sebagai rakyat kecil, tidak mungkin dong tidak percaya. Masa iya bapak mau datang? Begitu presiden datang lagi besok malam, saya lagi main gelang karet Pak dengan tetangga, anak-anak tetangga saya lagi main gelang karet waktu itu. Ya udahlah di situ, mulai pelan-pelan. Ya waktu berjalan, beliau datang bertamu ke rumah, beliau mengajak saya, terus akhirnya beliau mengatakan bahwa beliau akan menikahi saya, bahwa beliau suka sama saya Pak. Ya orang tua saya juga, ya bagaimana saya waktu itu ya punya pacar Pak di SMA. Tapi ya bagaimana Pak, habis itu kan beliau kan presiden Pak. Jadi akhirnya saya putus dengan pacar saya, tapi sebenarnya sih nggak putus Pak. Karena sudah nggak bisa ketemu lagi. Karena kan beliau udah ini ya, itu pacar saya kelas 3, saya kelas 1 waktu itu. Jadi ya akhirnya ya putus begitu. Ya udahlah begitu. Akhirnya beliau melamar saya ke orang tua saya bahwa beliau mau menikah dengan saya. Nah akhirnya kami menikah bulan Agustus tanggal 6 tahun 1964. Disitulah Pak. Itulah riwayat saya bisa bertemu dengan Bung Karno. Beliau ya, Bung Karno itu kan terkenal sosok yang romantis gitu Bu. Apakah waktu itu beliau juga sempat mengirimkan surat cinta lah ke Bu Yurika? Gitu? Sampai hari ini apakah suratnya masih ada yang disimpan Bu? Masih ada Pak. Jadi saya masih ada beberapa surat dari beliau. Beliau memang termasuk, dan saya angkat topi untuk beliau, walaupun beliau punya istri beberapa orang, beberapa wanita Pak, tapi beliau tidak pernah di satu orang, jarang sekali beliau menceritakan mengenai istrinya yang lain, tidak pernah Pak. Jadi tidak ada yang merasa bahwa dia itu mempunyai saingan begitu. Seperti saya tidak merasa saingan. Saya biasa aja Pak, saya tidak merasa saingan. Begitupun misalnya Bu Hartini atau yang lain. Jadi beliau itu memang betul-betul laki-laki yang pertama, beliau itu memang romantis. Dan umumnya orang yang berbintang Gemini, maaf aja Pak ya, orang yang berbintang Gemini umumnya orangnya itu romantis Pak. Ya, jadi baguslah gitu. Beliau itu orangnya romantis. Dalam surat beliau selalu mengatakan yang enak-enaklah dibaca gitu Pak. Jadi memang betul Pak, apa yang Papa katakan bahwa beliau itu romantis, memang betul Pak. Bu Yurika kan mendampingi Bapak ya, Bung Karno, dan ada selisih usia yang sangat jauh nih usianya. Itu yang pertama, bagaimana romantisme seseorang yang usianya jauh itu terpaut cukup jauh. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan atau
sisi lain dari Bung Karno tidak waktu itu, Bu? Gitu. Sisi lain ini kebiasaan hariannya, makanan kesukaannya itu seperti apa gitu, karena kita kenal kan beliau seorang negarawan, tetapi pasti ada kehidupan yang kita tidak tahu nih. Saat bersama keluarga atau dengan pasangan itu suka menikmati makanan apa gitu, atau minuman apa itu keseharian, dan di waktu-waktu apa gitu beliau menikmatinya itu. Selain tadi tentang 555 ya Bu, rokoknya gitu. Jadi saya sangat tertarik dengan beberapa hal-hal yang ini menjadi sisi lainnya atau kesehariannya yang mungkin tidak orang tahu atau tidak ada di buku sejarah. Ya begini Pak, kalau hari-hari kalau beliau ada di tempat saya, biasanya karena ya kebetulan sekali halamannya itu besar, rumah saya itu halamannya ya di tanahnya itu di sekitar 1 hektar, jadi ada tanam-tanaman. Jadi kalau beliau menginap di tempat saya atau kebetulan ada di tempat saya, di rumah saya, beliau itu kalau setiap sore-sore gitu, beliau itu kita melihat tanam-tanaman. Dan kesukaan makanan beliau adalah sayur lodeh. Beliau itu tidak suka yang makanan yang macam-macam gitu. Yang saya tahu hanya sayur lodeh beliau paling suka, Pak. Jadi kalau kita di rumah itu, kalau misalnya saya bisa masak, saya masak. Tapi kalau itu seringnya beliau kalau itu bawa makanan dari istana. Jadi sudah memang disiapkan untuk di istana. Dan saya juga bisa Pak masak sayur lodeh. Itulah kesenangan beliau, sayur lodeh Pak. Itu untuk tiap-tiap hari. Dan beliau itu agamanya kuat Pak. Beliau suka sholat Pak. Jadinya kalau misalnya beliau ada di rumah, saya selalu lihat beliau sholat. Jadi kalau itu waktu itu, jadi yang kalau dia di rumah, ya begitulah Pak, kehidupannya sehari-hari. Jadi ya, dan kadang-kala beliau baca-baca berita-berita koran atau apa begitu, beliau baca-baca melihat berita-berita setiap hari begitu. Kalau kebetulan beliau ada di tempat saya. Beliau itu biasanya minumnya, ya kalau biasa, kalau enggak teh, ya beliau minum air putih Pak. Jarang saya kasih kopi, jarang, tidak pernah saya kasih kopi. Saya hanya pernah selalu membuatnya teh, begitu Pak. Tapi kalau kopi, ya kalau di istana ya suka diberikan. Tapi kalau di rumah saya tidak pernah. Itulah, itu kehidupannya beliau sehari-hari. Iya Bu, Bu Yurika dengan Bung Karno kan terpaut usia yang sangat jauh Bu, terpaut usia yang cukup jauh gitu. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita gitu. Dalam menjalin hubungan atau dalam menjalin romantisme, itu Bung Karno ke Ibu seperti apa gitu? Karena tentunya usia yang cukup jauh itu kan ibarat kata kalau ngomong gitu. Dan apakah beliau cara merayunya itu seperti apa Bu? Ketika misal Ibu sedang marah, misal Ibu sedang sedang ingin dimanja, itu seperti apa Bu? Gitu. Karena kan kalau kita laki-laki ini kan harus paham betul ini. Misalkan tahu pasangan kita ini sedang ngambek, sedang sensitif gitu. Apalagi yang usianya terbilang jauh gitu, karena kita yang usianya banyak beda 2-3 tahun aja kan kadang harus nurunkan ego, harus keluar kata-kata romantis gitu lah. Ini Ibu yang masih ingat betul ketika Ibu sedang dalam kondisi yang mungkin moodnya nggak baik ataupun sedang emosi, itu bisa didinginkan nggak oleh Bung Karno waktu itu? Apa lucu juga. Saya memang terpaut jauh. Saya waktu saya menikah, saya umurnya 19 tahun ya. Beliau itu 64. Memang kalau kita melihat dari umur, memang terpaut jauh sekali. Tetapi saya tidak tahu, tapi dengan sendirinya Pak, saya walaupun saya umur 19, tapi saya tidak merasa kalau beliau itu adalah berumur
64, walaupun saya umur 19. Jadi dengan sendirinya saya bermanja-manja kepada beliau, bukan saya anggap bahwa beliau itu anak 4. Tidak Pak, seakan-akan beliau itu baru umur 30 atau 25 Pak. Jadi saya mungkin apakah saya yang pergi ketua atau beliau yang kemuda, itu juga saya tidak tahu Pak. Tapi saya tidak sama sekali tidak merasakan bahwa beliau itu terpaut jauh dengan saya. Jadi manja-manjanya saya sebagai istri itu normal, biasa Pak. Jadi saya tidak kayak sungkan atau orang Jawa bilang sungkan atau apa Pak, tidak. Jadi saya bermanja-manja dengan beliau itu, ya seakan-akan beliau itu umur 30 atau 25 atau ya bukan umur 64 Pak. Jadi saya katakan kepada Pak Hao, itu saya apakah saya yang ketua atau beliau yang kemuda Pak, jadinya merasakannya Pak. Jadi itu normal aja Pak, tidak ada yang aneh-aneh. Itu biasa aja seperti suami istri biasa, begitu Pak. Ya Bu, sisi lain dari Bung Karno yang pernah saya baca ya, atau yang kita ketahui, beliau ini kan seorang, selain tadi agamis ya Bu ya, juga seorang spiritualis. Spiritualis di sini, apakah Ibu dulu pernah mendampingi beliau ketika semisal bersemedi contohnya gitu, atau beliau ini memiliki pusaka gitu? Karena kita ketahui kan beliau memiliki keris itu sangat istimewa itu. Apa Ibu pernah lihat waktu itu ketika beliau bersemedi, bertirakat, atau sedang berpuasa, mungkin berpuasa puasa-puasa untuk tujuan spiritual, dan pusaka-pusaka beliau itu seperti apa aja Bu yang Ibu ketahui? Dan mungkin kalau puasa kan kita lihat salah satu benda yang memiliki kekuatan magis gitu. Adakah waktu itu beliau membawa suatu pusaka untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan spiritual atau magis gitu? Kayak seperti jimat-jimat begitu ya Pak Hao? Iya Bu, pusaka seperti keris contohnya. Oh bukan jimat, pusaka. Maaf Pak Hao, saya itu terus terang saya katakan kepada Pak Hao, saya itu selama sekian tahun, bertahun-tahun saya dengan beliau, saya tidak pernah melihat bahwa beliau membawa pusaka ke tempat saya atau barang kayak yang aneh-aneh begitu, yang seperti mereka mengatakan seperti tongkat beliau itu katanya ada sesuatu di tongkat beliau, mungkin Pak Hao pernah dengar ya itu. Jadi tapi kalau untuk saya Pak, saya tidak pernah melihat beliau itu membawa barang yang aneh atau mengagungkan sesuatu yang aneh. Kalau misalnya ada pusaka kan biasanya orang kalau punya pusaka atau apa begitu Pak, biasanya mereka mengagungkan atau takut jangan sampai letaknya salah. Cuman pernah saja saya itu peci beliau saya taruh di atas kursi, peci yang selalu beliau pakai. Beliau marah, beliau mengatakan kepada, ya bukannya marah bagaimana, tapi beliau menegur saya. Beliau katakan, Dek, itu kan untuk peci itu untuk kepala saya. Kenapa taruh di atas kursi? Jangan taruh di atas kursi, karena itu kan untuk kepala saya. Oh maaf, saya katakan, saya kan tidak tahu. Saya katakan begitu Pak. Jadi tidak, tapi selain daripada itu saya tidak pernah ini kan mengenai pusaka atau apa, sama sekali tidak pernah Pak. Dengan tongkat juga apa yang dikatakan oleh masyarakat luar bahwa beliau punya tongkat ada isi, itu saya tidak tahu Pak. Saya terus terang bilang saya tidak tahu. Tidak pernah lah saya lihat juga beliau membawa sesuatu gitu atau mengeluarkan sesuatu dari kantong atau apa begitu, tidak pernah Pak. Itu saya tidak pernah. Begitulah Pak. Oh iya. Iya Bu, satu lagi saya pernah membaca juga ini kan menjadi satu isu ya Bu sebenarnya. Apakah beliau waktu itu Bung Karno pernah memberikan satu surat wasiat yang berisi tentang harta Soekarno? Itu seperti apa Bu? Apakah isu ini benar gitu? Karena kita kan ketahui
Ini ada banyak harta Soekarno gitu, seperti halnya emas batangan, gold gitu Bu. Kemudian uang kertas itu Bu, uang kertas 1000 rupiah itu yang memiliki satu daya magis, yang ketika uang kertas itu taruh di atas telapak tangan, dia bisa muntir sendiri atau menjadi seperti uang yang memiliki kekuatan pusaka gitu. Menurut Ibu sendiri bagaimana Bu tentang harta Bung Karno itu? Oh, itu kalau surat wasiat, mengenai surat wasiat itu Pak, sebenarnya kalau mereka mengatakan bahwa Bung Karno mempunyai harta karun atau apa begitu di luar, untuk saya itu nggak ada Pak, sama sekali. Itu hanya bikin sensasi saja atau orang mau menipu. Maklum lah zaman sekarang Pak Hao ada banyak cyber kan, ini kan modern zamannya cyber. Jadi orang mengatakan bahwa Bung Karno mempunyai harta karun di sini, harta karun di sana, harta karun di Manado. Sedangkan saya sendiri, seperti Bapak ketahui, saya sendiri sebagai istri tidak pernah. Dan ada pernah orang membawa kopi dari bawah ada wasiat untuk aku, jadi dikatakan bahwa ada simpanan uang di Bank of Netherlands gitu untuk saya bermiliar-miliar rupiah Pak. Tapi itu sama sekali bohong. Itu hanya penipuan cyber aja Pak. Padahal itu tidak ada. Itu yang membawa itu anak saya atas nama saya. Lalu saya katakan kepada anak saya, seperti saya pernah ceritakan kepada Pak BC juga, saya katakan, lah kalau memang ada kopi bahwa wasiat itu untuk saya, tentu ada aslinya dong Pak, betul nggak? Nggak make sense kan? Kalau ada kopi lalu tidak ada aslinya, tidak mungkin, betul nggak Pak? Nah itu saya katakan kepada anak saya, kalau ada kopi, kamu minta sama orang yang memberikan kepada kamu, itu mana aslinya, di mana aslinya? Atau ada mereka mengatakan bahwa ada harta karun di Jawa, atau ada harta karun di Swiss, ada harta, ya itu sama sekali itu bohong itu. Apalagi mengatakan di Manado ada harta karunnya, pernah difoto saya lihat itu batang-batang emas. Impossible Pak, batang-batang emas begitu lalu ada di rumah seorang haji atau seorang kakek tua begitu tersimpan di sana. Itu impossible, nggak make sense Pak. Secara manusia kita itu tidak make sense, itu bohong Pak. Itu hanya untuk bikin sensasi saja, membuat namanya biar diketahui di sosmed di mana-mana. Tapi itu sebenarnya itu tidak ada. Nanti finally mereka tipu, mereka membohongi, mereka mengatakan, oh saya minta uang untuk mengurus misalnya warisannya Ibu Yurike begini di Belanda atau apa. Itu sama sekali impossible Pak, itu nggak ada sama sekali. Itu penipuan cyber aja Pak, itu bohong. Zaman sekarang apa yang tidak bisa kita bikin melalui cyber, melalui komputer segala semua, itu bohong Pak itu. Jadi Bapak jangan percaya kalau ada orang mengatakan ini itu. Betul tidak Pak? Nggak make sense dong kalau ada kopi lalu tidak ada aslinya Pak. Tidak masuk akal. Itulah Pak, begitulah penipuan-penipuan zaman sekarang. Ya Bu, ini mungkin menjadi the last question, jadi pertanyaan saya yang terakhir. Seandainya Bu, pada kesempatan kali ini ya, seandainya ini jika if itu misalkan Bung Karno menyaksikan obrolan kita pada saat ini, kira-kira Ibu ada pesan apa pada beliau? Dan saya juga masih ada satu penasaran, masih curious dengan satu pertanyaan. Di masa akhir beliau menjabat sebagai presiden itu seperti apa Bu? Dan ada pesan nggak beliau kepada rakyat Indonesia gitu? Karena kita paling kenal satu istilah ini saya merinding kalau bilang ini. Jadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
never leave the history. Menurut Ibu bagaimana tentang ini? Jadi seandainya beliau menyaksikan obrolan kita saat ini, Ibu ada pesan apa kepada Bung Karno? Kemudian pesan terakhir beliau saat terakhir menjabat sebagai presiden, dan arti kata jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau seperti kalau Bung Karno ada di tempat kita sekarang ini, ya, begini saya akan katakan, Mas, lupakan semuanya, segala sesuatu yang sudah terjadi, karena Tuhan tidak akan menutup mata, dan Tuhan akan memperlihatkan kepada semua dan juga kepada rakyat Indonesia siapa yang benar, Mas atau siapa, karena Tuhan tidak akan menutup mata. Itulah saya akan berbicara kepada Bung Karno, andai kata Bung Karno ada di samping saya sekarang ini. Itulah Pak Hao. Pesan terakhir adalah kepada saya adalah, Dek, biarlah kita berpisah, tapi selalu saya ada, walaupun saya jauh, selalu pesan Bung Karno, walaupun saya di Wisma Yaso, adik ada di Polonia, karena rumah saya waktu itu di Polonia, dan beliau diinikan di Wisma Yaso, istilahnya seperti tahanan rumah. Tapi saya tetap, walaupun diri saya tidak dekat dengan adik, tapi hati saya tetap ada dengan adik, dan itu Tuhan tahu selalu. Begitulah Pak Hao. Ya, yang pesan untuk rakyat pada waktu saya mengatakan kepada beliau bahwa mengapa tidak Mas tidak menginikan saja, menghantam atau membalas begitu apa yang dibuat oleh Orde Baru kepada Mas. Beliau mengatakan tidak. Dan pesan saya untuk rakyat, janganlah saling bunuh-membunuh, karena kalian semua adalah rakyat Indonesia yang saya perjuangkan mati-matian dari penjajah. Jadi saya tidak mau kalian bertumpahan darah satu sama lain. Itulah pesan beliau untuk rakyat Indonesia pada waktu itu. Iya, Bu. Itulah Pak. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Orang yang hebat, Pak. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu, Bu Yurika dan Pak Buce juga. Ini tentunya menjadi satu informasi yang sangat berharga bagi kita semuanya, agar kita senantiasa mencintai Indonesia, dan kita juga tidak lupa dengan sejarah, agar kedepannya Indonesia menjadi jaya dan maju lagi. Berkah untuk kita semuanya, sehat-sehat selalu untuk Ibu dan Pak Buce juga, panjang umur, dan semoga kita ada jodoh, saya ataupun teman-teman nanti bisa bertandang ya ke LA, ke Amerika Serikat, atau sewaktu nanti Ibu atau Bapak ke Indonesia, kita bisa berjumpa. Kita bisa ngobrol yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi, dan tentunya tidak terpaut ataupun terpisah jarak yang panjang gitu. Sehat-sehat selalu, Bu Yurika. Semoga diberikan usia yang panjang, kesehatan selalu, dan semoga tim Kisah Tanah Jawa ada kesempatan untuk nanti berkunjung ke LA, Amerika Serikat. Selain kita juga ada impian untuk ke negeri Belanda. Dan tanpa berlama-lama, semangat jas merah, jangan melupakan dan meninggalkan sejarah. Kita berdoa untuk Indonesia tetap jaya dan juga gemilang selalu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sakumtum.